Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adinda Putri, NIM 200721100116. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang bertemakan ayat efisiensi surat Al-Isra ayat 26 sampai 30. Baik, di sini saya akan memperkenalkan nama kelompok kami, Qurratul Aini dengan NIM 200721000162 dan Putri Fatimah NIM 200721100029. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fajar selaku dosen pada mata kuliah ayat dan hadis. Baik, presentasi kali ini akan membahas mengenai 1. Redaksi dan terjemahan ayat, 2. Asbabun nuzul ayat, 3. Kata kunci ayat dan makna, 4. Kandungan hukum dan hikmah ayat. Untuk poin pertama akan dijelaskan. Baik, saya Putri Fatimah dengan NIM 2007121000029 akan menjelaskan poin pertama, yaitu membacakan Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ba'nas sabili wa la tubadzir tabdira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Wa imma tu'ridanna anhum mubtigaa rahmatin mir rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Shadaqallahul azim. Saya Qurratul Aini dengan NIM 200721100162. Di sini saya akan membahas mengenai terjemahan surat Al-Isra ayat 26 sampai 30 dan akan membahas mengenai asbabun nuzul dari surat Al-Isra. Terjemahan surat Al-Isra ayat 26 yaitu, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Terjemahan ayat ke-27 yaitu, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar. Terjemahan ayat ke-28 yaitu, dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Terjemahan ayat ke-29 yaitu, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya atau sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Terjemahan ayat ke-30 yaitu, sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Asbabun nuzul surat Al-Isra. Surat Al-Isra ini mempunyai arti memperjalankan di malam hari. Surat ini terdiri dari 111 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Dinamakan surat Al-Isra karena berhubungan dengan peristiwa Isra Nabi Muhammad SAW di Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Surat ini dinamakan pula dengan Bani Israel, artinya keturunan Israel. Berhubungan dengan kisah Isra dengan riwayat Bani Israel pada surat ini memberikan peringatan bahwa umat Islam akan mengalami keruntuhan, sebagaimana halnya Bani Israel apabila mereka juga meninggalkan ajaran agamanya. Asbabun nuzul surat Al-Isra ayat 26. At-Tabrani meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Hudri
bahwa ketika turun ayat dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, Rasulullah memanggil Fatimah lalu memberinya fada atau timbun kurma atau gandum dari tanah hasil rampasan perang. Menurut Ibnu Katsir, keterangan asbabun nuzul adalah hadis ini sangat muskil, sulit dipahami, sebab seakan-akan dalam riwayat ini mengesahkan bahwa ayat ini turun di Madinah, padahal kenyataannya turun di Mekah. Selanjutnya, asbabun nuzul surat Al-Isra ayat 28. Sa'id bin Mansur meriwayatkan dari Atta al-Khurasani bahwa beberapa orang dari suku Muzaniyah datang meminta Rasulullah memberi mereka hewan tunggangan. Tetapi beliau menjawab, "Aku tidak punya hewan tunggangan untuk kalian." Maka mereka pergi dengan air mata bercucuran karena sedih. Mereka mengira Rasulullah sedang marah. Maka Allah menurunkan ayat ini. Yang terakhir, asbabun nuzul dari surat Al-Isra ayat ke-29. Sa'id bin Mansur meriwayatkan dari Yasar Abul Hakam, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat kiriman pakaian katun. Beliau adalah orang yang dermawan sehingga pakaian itu dibagi-bagikan kepada orang-orang. Lalu datanglah serombongan orang untuk meminta, tetapi kenyataannya pakaian itu telah habis dibagi. Maka Allah menurunkan ayat ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin ketiga, kata kunci dan makna. Surat Al-Isra ayat 26 sampai 30. Ayat 26 berbunyi wa'at bizal kurban haki. Artinya berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya. Kata kunci dari ayat tersebut adalah memberikan haknya. Maknanya, sesungguhnya sebagian dari harta kita adalah hak bagi fakir miskin. Kita diwajibkan untuk melakukan zakat mal, sedekah, dan tidak lupa juga kita memberikan hak kepada saudara dengan berbuat baik serta bersilaturahim. Ayat 27 berbunyi, Innal mubaddirina, boros atau pemborosan. Maksudnya, orang yang melakukan pemborosan dan membelanjakan harta dengan jalan yang salah merupakan tindakan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pemborosan merupakan saudara dari syaitan. Namun, seseorang yang membelanjakan hartanya dalam kebenaran, dia bukanlah termasuk orang yang boros. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk hidup seimbang. Yang dimaksud dengan hidup seimbang yaitu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Baik, ayat yang 26 berbunyi Qaulam maisurah, perkataan yang baik. Maksudnya, apabila kamu tidak dapat melaksanakan ayat perintah Allah seperti dalam surat ayat 26, maka katakanlah kepada mereka perkataan yang baik atau perkataan yang lemah lembut, sehingga kamu dapat memberikan kepada mereka hak-hak mereka yang belum dapat kamu penuhi. Baik, ayat 29, qaulal basti, dengan arti terlalu mengulurkan atau sangat pemurah. Maknanya, janganlah kamu terlalu pemurah, berlebih-lebihan, memberikan di luar kemampuan, membiayai lebih dari pendapatanmu, mengulurkan harta untuk hal yang tidak patut atau melebihi dari yang kamu peroleh, sampai kamu memudaratkan kamu. Bantuan yang diberikan melebihi keperluannya adalah tabazir. Yang dimaksud dalam ayat ini yaitu janganlah kamu menjadi orang yang kikir dan janganlah terlalu pemurah. Ayat 30 berbunyi innahu kana bi'ibdihi kabliran basira. Artinya, Maha mengetahui lagi Maha melihat. Maknanya, Allah Subhanahu wa taala mengatur rezeki makhluknya menurut apa yang dikehendaki, dan Allah Maha melihat
kepada hamba-hambanya siapa yang dikehendaki menjadi kaya atau miskin. Maksudnya, tetaplah berbuat baik. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Melihat. Jadi janganlah kamu takut akan kurang atau lebihnya dirimu. Sesungguhnya itu adalah sesuai dengan porsinya. Baik, saya Putri Fatima dengan NIM 2007121000029 akan menjelaskan poin keempat, yaitu kandungan hukum beserta hikmah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai 30. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 26, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menunaikan hak kepada keluarga yang dekat, orang miskin, serta orang yang dalam perjalanan. Dan di akhir ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita menghambur-hamburkan harta yang kita miliki secara boros. Hikmah yang dapat kita ambil dalam ayat ini yaitu kita harus membangun sikap empati dan simpati kita terhadap sesama muslim, serta kita harus menyadari bahwa dalam harta kita ada milik orang lain. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 27, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa orang yang berperilaku boros adalah saudaranya setan dan tentunya akan berakhir di dalam neraka. Hikmah yang dapat kita ambil dalam ayat ini yaitu kita harus bersikap qanaah dan hidup dengan sederhana. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 28 memberikan tuntutan kepada orang yang karena suatu keadaan pada waktu itu tidak dapat memberi bantuan kepada orang yang memerlukan bantuan, sehingga suatu waktu engkau dapat membantu mereka jika keadaanmu memungkinkan. Dalam keadaan ini, maka Allah memerintahkan kita untuk mengucapkan kata yang pantas, baik, dan memberi harapan, bukan penolakan dengan kata yang kasar kepada mereka. Dalam ayat ini, hikmah yang dapat kita ambil yaitu jika kita tidak bisa membantu orang yang memerlukan bantuan kita, maka kita harus mengucapkan kata yang baik, pantas, dan bukan penolakan dengan kata yang kasar. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 29, di sini Allah memerintahkan kita untuk selalu membantu orang yang membutuhkan bantuan, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita berbuat bakhil atau kikir serta boros dalam membelanjakan harta. Dalam ayat ini hikmah yang dapat kita ambil yaitu kita tidak boleh menghamburkan harta dan harus membelanjakan harta kita sesuai dengan kebutuhan kita, serta kita harus mampu menahan diri kita atau mengendalikan hawa nafsu kita agar terhindar dari sifat tercela, yaitu seperti kikir, tamak, mubazir, berfoya-foya, boros, dan lainnya. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa beliaulah adalah sang pemberi rizki, pengambil rizki, penyalur rizki, serta pengendali segala urusan makhluknya sesuai kehendaknya. Dan di akhir ayat pula Allah menegaskan bahwa Dia mengetahui para hambanya siapa saja yang di antara mereka yang memanfaatkan kekayaannya untuk kemaslahatan dan siapa pula yang menggunakannya untuk kemudaratan. Hikmah yang dapat kita ambil dalam ayat ini yaitu kita harus selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan kita harus menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Sekian itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.